Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 mengalami kekalahan yang telak pada pertandingan persahabatan melawan Mali dengan skor 0-3. Hal yang di satu sisi sebenarnya dimaklumi karena secara peringkat, secara ranking dunia juga Mali memang jauh di atas Indonesia. Namun ada beberapa analisa yang menarik dari pertandingan kali ini. Seperti apa analisanya? Ayo kita coba. Pertama kita mulai dari susunan pemain. Coach Indra Safri seperti biasa menggunakan formasi 4-3-3. Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang. Lalu duet center back-nya ada Kadek Arel dan Kakang Rudianto. Di bek kanan ada Raka Cahyana dan di kiri ada Frankie Misa. Tiga di tengah, Coach Indra Safri mempercayakan kepada Ivar Jenner, Raihan dan juga Rafael Strike. Lalu di depan ada trio Rahmat Arjuna, Mauro Zylstra dan juga Donitri Pamungkas. Yang patut dilihat adalah bagaimana cara Indonesia dalam melakukan build up play. Nah, di pertandingan kali ini Mali sendiri bertahan dengan formasi 4-4-2. Jadi ada dua striker di depan yang merupakan sebagai pressing awal. Hal tersebut yang menyulitkan sebenarnya bagi Ivar Jenner untuk mendapatkan bola, sehingga hampir di sepanjang pertandingan Ivar Jenner banyak turun ke belakang sehingga sejajar dengan duet center back. Jadi ada tiga di belakang, ada Kadek Arel, Ivar Jenner dan juga Kakang Rudianto sebagai awal mula build up Indonesia. Kendala pertama adalah pada saat Indonesia melakukan build up adalah bagaimana terlalu jauhnya jarak antar lini dari para pemain Indonesia, terutama antara lini belakang dan juga lini tengah. Di sini Ivar Jenner udah mundur ke belakang nih, sejajar dengan 3 back. Nah, dua pemain tengah lainnya, Raihan dan juga Rafael Strike, itu tidak ada yang turun ke belakang untuk menjemput bola. Dua pemain ini dan juga back sayap yang maju ke depan itu rata-rata sejajar dengan garis pertahanannya dari Mali itu sendiri gitu. Sehingga kesulitan bagi Ivar Jenner, bagi tiga pemain di belakang untuk melakukan progresi ke depan karena tidak ada pergerakan nih ke ruang antar space dari Mali itu sendiri gitu. Jenner sendiri selalu ada di belakang dengan Kadek Arel dan Kakang dengan posisinya ya berubah-berubah gitu ya. Kadang Jenner yang di tengah, kadang di kanan atau kadang di kiri. Di momen ini juga terlihat bagaimana jarak antar pemain lagi-lagi terlalu jauh dan central koridor benar-benar dikuasai oleh para pemain Mali. Jadi pemain sayapnya Mali pun cenderung merapat ke tengah, jadi tengahnya itu benar-benar dipenuhi oleh pemain Mali. Sehingga Ivar Jenner yang merupakan di pertandingan ini merupakan jadi andalan untuk melakukan progresi ke depan, terkadang harus kembali sirkular ke samping atau ke belakang atau harus melakukan long ball gitu. Itu juga yang menjadi penyebab dari gol keduanya Mali. Jadi melalui skema serangan balik. Kenapa serangan balik itu bisa terjadi? Karena terlihat di momen ini ketika Kakang Rudianto membawa bola dan Mali seperti biasa compact di tengah, itu tidak ada pemain yang melakukan pergerakan ataupun di sini pun Kakang juga nggak berani nih untuk melakukan progressive dribble, padahal di depannya kosong, ada ruang gitu ya. Bisa aja sebenarnya Kakang bawa bola sedikit ke depan yang itu akan memancing pressure dari pemain Mali sehingga ada ruang yang bisa dimaksimalkan. Tapi ini Kakang yang nggak berani dribble, lalu dari tengah juga nggak ada yang mendekat gitu ya untuk menerima umpan, sehingga Kakang satu-satunya opsi Kakang itu adalah memberikan umpan kepada Raka Cahyana di kanan. Ketika Raka memegang bola pun masih nih belum ada support pergerakan pemain yang cukup jelas, apalagi Raka melihat tiga opsi umpannya itu benar-benar dipressing dengan agresif oleh para pemain Mali. Raka mencoba mengumpan kepada Rahmat Arjuna, tapi umpannya pun ya kurang kencang gitu ya. Rahmat Arjunanya atau Raihannya juga belum siap, sehingga bola berhasil direbut oleh pemain Mali, langsung melakukan serangan balik cepat, Kakang dilewati dan gol tercipta, gol kedua. Jadi ada kendala nih di build up-nya pemain Indonesia, bagaimana para pemain lain terutama pemain tengah tidak aktif dalam membuka ruang sebagai opsi progresi. Lalu ada kendala kedua adalah bagaimana di pertandingan kali ini terlalu Ivar Jenner sentris gitu. Jadi Ivar Jenner benar-benar diandalkan nih, benar-benar dia semua bola itu mengarah kepada dia. Di satu sisi hal ini bagus karena dan sepanjang pertandingan pun terlihat Ivar Jenner menunjukkan kualitasnya. Jadi itu adalah hal yang bagus buat Indonesia. Namun di sisi lain Indonesia harus punya nih opsi lain untuk melakukan build up serangan. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa untuk progresi awal ada 3 pemain di belakang. Ada Kakang Rudianto, Ivar Jenner dan juga Kadek Arel nih. Nah,
selalu semua umpan yang berani gitu ya melakukan progresif umpan itu adalah Ivar Jenner. Untuk Kakang dan Kadek Arel masih kurang nih, terutama Kakang. Ya, kita tahu sendiri ya, Kakang kalau dalam bermain biasanya dia cenderung play safe sebenarnya. Jadi dia ngasih umpan ke yang benar-benar bisa diterima lah ya. Makanya kebanyakan umpannya sirkular gitu atau bahkan umpan back pass gitu. Nah, ini juga perlu menjadi catatan nih buat Kakang pribadi, harus lebih berani juga nih untuk memberikan umpan-umpan yang progresif ke depan. Seperti contohnya pada momen ini Ivar Jenner ditempel ketat, Ivar Jenner udah mundur ke belakang nih. Sebenarnya ada ruang di depan yang bisa dimanfaatkan oleh Kakang untuk melakukan progressive dribble, tapi Kakang cenderung tidak berani untuk melakukan itu. Akhirnya dia umpan lagi ke samping. Kadek Arel lumayan, ini juga posisi yang sama seperti Kakang tadi, tapi ini memang lebih terbuka ya posisinya. Dia berani untuk melakukan progressive dribble ke depan, dan hal ini menunjukkan setelah di progressive dribble ke depan ada pressing kepada Kadek Arel dan ada space kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia dan terciptalah peluang pada saat momen tersebut gitu. Nah, tapi itu pun hanya sesekali. Kecenderungannya hampir sepanjang pertandingan semua itu diawali oleh Ivar Jenner, dan Ivar Jenner seperti melakukan semuanya. Ketika tidak ada opsi umpan, dia melakukan progressive dribble ke ruang kosong sampai opsi progresi itu tercipta gitu. Seperti di momen ini ketika ada satu pemain Mali yang mau mau marking dengan ketat Doni Tripamungkas, akhirnya dia meninggalkan posisinya dan ada space kosong untuk Rafael Strike bisa menerima bola, dan itu Ivar Jenner berani gitu untuk melakukan progressive pass dan ya terciptalah progresi itu gitu. Dan beberapa peluang Indonesia juga selalu dimulai dari progressive pass Ivar Jenner, sesuatu yang sebenarnya berisiko sebenarnya umpannya itu gitu, karena umpannya seperti membelah pemain-pemain Mali gitu ya, tapi itu dilakukan oleh Ivar Jenner dan ketika itu berhasil peluang itu terbuka gitu. Nah, ini contohnya, dan ini pun peluang terbaik di babak kedua dari dari overlapnya Raka Cahyana, itu pun diawali dari umpan terobosannya Ivar Jenner yang luar biasa bagus sekali ya. Dia melakukan umpan ke sisi wing space di mana Raka sudah berlari. Nah, di momen ini sangat disayangkan Raka Cahyana di posisi ini dia udah scanning nih. Oh, ada pemain Indonesia yang melakukan entering the box lah gitu. Namun sayangnya itu dibaca dengan baik oleh pemain Mali. Nah, harusnya ketika sesaat sebelum Raka Cahyana mau umpan, nah di sini tuh harusnya dia bisa scanning lagi. Dia melihat dua pemain Mali di depan itu cenderung meninggalkan tempatnya untuk melakukan marking terhadap pemain Indonesia yang masuk ke kotak gitu. Nah, kalau dia melihat, dia scanning lagi sebelum dia umpan, dia bisa lihat, dia bisa memberikan cutback yang simple gitu ya, umpan datar kepada Zilstra yang kosong. Tapi ya itu tadi sayang sekali berhasil dipatahkan oleh pemain Mali gitu. Nah, kalau di pada saat build up-nya Indonesia itu kecenderungannya tadi ya, jadi para pemainnya cenderung lebih statis sehingga menyulitkan utamanya Ivar Jenner sebagai kreator serangan untuk memberikan umpan progresi. Berbanding terbalik dengan build up-nya Mali sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat para pemain Mali, pemain tengahnya, 3 pemain di tengah ini memposisikan diri tidak terlalu rapat, dia cenderung menyebar, lalu 2 back sayapnya juga menjaga kelebaran maksimal sehingga itu men-stretch lini tengah Indonesia. Jadi justru jarak antar pemain Indonesia di lini tengah itu jadi renggang, dan itu banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Mali itu sendiri gitu. Nah, di sini juga terlihat Ivar Jenner pada saat bertahan pun asalnya Indonesia bertahan dengan skema 4-1-4-1, tapi beberapa momen juga Ivar Jenner yang mundur ke belakang menjadi 5-4-1. Kenapa dia mundur? Karena Mali menyerang dengan 2 striker yang posisinya berdekatan gitu ya. Jadi kalau Ivar Jennernya nggak mundur ke belakang, posisinya jadi 2 lawan 2 striker Mali itu melawan Kakang dan Kadek Arel, dan itu sangat berisiko gitu. Kalau duel 1 lawan 1-nya kalah, udah langsung ketemu gawang gitu ya. Nah, makanya Ivar Jenner mau nggak mau turun ke belakang biar numerical superiority-nya Indonesia masih menang, masih 3 lawan 2. Tapi resikonya ya ada. Jadi di posisi tengah, di posisi antara lini belakang dan tengah itu jadi kosong gitu. Dan itu yang posisi-posisi yang sering dimanfaatkan oleh para pemain Mali. Seperti pada momen ini kelihatan ruang di antara pemain belakang dan pemain tengah itu jadi kosong karena Ivar Jennernya nggak ada gitu ya, dan pemain lain pun tidak ada yang menutup gitu ya. Ya karena itu juga, karena pemain Malinya juga memposisikan pemainnya itu dengan sangat baik sehingga banyak area yang harus di cover. Akhirnya ada satu area justru di tengah yang berbahaya gitu ya, yang jadinya kosong gitu. Selain itu para pemain Mali juga cenderung fluid ya, pergerakan itu cenderung ya inilah terus bergerak pemain Mali sebagai opsi untuk progresi. Terlihat di sini awalnya posisinya sejajar dengan pemain Indonesia, tapi mereka langsung mundur ke belakang untuk menerima bola gitu.
Setelah menerima bola pun mereka mencari lagi ruang yang kosong, sehingga umpan-umpannya Mali itu benar-benar mengalir gitu. Nah, jadi progresi itu selalu bisa dilakukan. Ini di beberapa momen juga left back-nya dari Mali itu masuk ke tengah, bergerak ke half space untuk mengisi ruang-ruang kosong di half space ataupun central corridor. Nah, ini juga ketika seolah-olah struktur Indonesia itu cukup kompak gitu ya. Pemain Mali selalu melakukan pergerakan di mana dia memancing pemain Indonesia untuk keluar dari posisinya, dan ada pemain yang masuk seperti di momen ini. Satu pemain dijaga oleh Ivar Jenner ke wing space, dan ada satu pemain depannya yang mundur ke belakang untuk menerima bola sebagai opsi progresi, dan progresi terjadi di switch play ke kanan sehingga terjadi posisi 2 lawan 1 yang ya tentunya menyulitkan bagi back ya. Nah, Indonesia sendiri di babak kedua melakukan beberapa adjustment. Yang pertama nih, yang paling pertama terlihat adalah di babak 1 Indonesia bertahan dengan shape 4-1-4-1 atau 5-4-1, di mana yang melakukan pressing pertama adalah cuma satu orang, cuma Mauro Zylstra aja. Dan ini terbukti sangat tidak efektif ya, karena dalam posisi seperti ini 3 lawan 1 ya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Zylstra. Apalagi pemain lainnya juga tidak inisiatif untuk melakukan pressing dengan secara tim gitu ya. Jadi sulitlah mengandalkan Zylstra sendiri. Nah, di babak kedua pressingnya berubah menjadi 2 orang. Jadi seringnya sih Rafael Strijk yang ikut membantu Mauro Zylstra melakukan pressing sebagai pressing pertama. Nah, di sini juga counter strategi dari Malinya adalah kipernya ikut di dalam build up gitu. Jadi di belakang tetap 3 lawan 2, dan ya harus diakui ya, memang kipernya juga bagus gitu, nyaman dalam memegang bola. Nah, ketika Rafael Strijk-nya maju, Ivar Jenner mengisi posisi Rafael Strijk. Jadi struktur bertahannya menjadi 4-4-2 gitu. Resiko ada, pasti ada. Itu yang menyebabkan di belakang yang asalnya 5-4-1 Ivar Jenner ada. Jadi tinggal 4, sedangkan Mali sendiri dalam beberapa momen udah ada 5 pemain yang di depan. Jadi kondisinya 4 lawan 5, menyulitkan sebenarnya bagi Indonesia gitu. Jadi resiko-resiko itu ada, tapi itu yang dipilih oleh Indra Safri gitu ya. Nah, di babak kedua juga dengan Indonesia melakukan adjustment tadi, Mali menunjukkan lagi superioritas dia gitu. Yang pertama dalam hal yaitu tadi dalam fase build up di awal, bagaimana pemain Mali itu secara kualitas juga memang sangat bagus ya, terutama yang patut diacungi jempol adalah si kipernya nih. Kipernya benar-benar ya kiper modern sekarang lah ya, sweeper kiper yang kiper shot stopper juga, tapi dia juga nyaman dalam possession gitu, dalam memegang bola. Di sini terlihat posisinya pemain Indonesia melakukan pressing yang agresif ya. Di sini Rafael Strijk sudah berlarinya itu nggak lurus gitu ya, tapi dia menutup opsi passing ke sisi kanan sehingga kipernya harus bergerak ke kiri. Nah, di sini ada bantuan dari lini tengah, satu turun ke belakang gitu ya. Nah, di sini posisi di dalam kotak penalti itu 4 lawan 3. 4-nya Mali, 3 back dan 1 kiper. Nah, kiper ini di pressing nih sama Ivar Jenner, tapi dia bisa dengan tenang mencari temannya yang kosong untuk menerima bola, sehingga gagal lah pressing dari timnas Indonesia, dan bola itu dengan cepat bisa langsung berprogres ke depan gitu. Nah, ini terlihat lagi momennya Indonesia dengan 4-4-2, lagi-lagi 2 pemain di depan, dan Indonesia di sini numerical superiority-nya kalah. Malinya 3 dengan 1 kiper dan 2 back, Indonesianya 2. Ketika bola dan di tengah bisa terlihat ya, di tengah jadinya 4 lawan 5 gitu. Jadi 2 backnya Mali itu semuanya maju ke depan, ada 3 di tengah sehingga 5 lawan 4. Jadi di belakang Indonesia udah kalah jumlah, di tengah Indonesia juga kalah jumlah. Jadi gampang aja buat Mali melakukan progresi karena pasti ada 1 pemain yang tidak terjaga. Ketika bola berhasil diprogresikan ke tengah, terlihat back sayapnya juga langsung maju lagi ke depan. Nah, back sayapnya maju lagi ke depan sehingga di depan juga memunculkan numerical superiority bagi Mali gitu ya. Di belakang 4 back Indonesia melawan 5 pemain Mali. Jadi ini sesuatu yang menarik banget nih dari permainan Mali. Jadi bagaimana dia bisa membuat dari belakang, tengah sampai depan itu dia selalu menang secara jumlah pemain. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia itu sepanjang pertandingan kesulitan gitu, karena secara numerikal ya kalah, secara kualitas pemainnya pun terlihat ya, pemain Mali juga unggul secara kualitas gitu. Nah, ini juga yang menjadi awal mula terjadinya gol ketiganya Mali. Jadi bagaimana left back-nya Mali itu invert ke half space, nambah pemain di ruang tengah ya kelihatan. Jadi di sini banyak pemain Mali di tengah, dan ya
ada dua pemain Mali juga di antara central koridor, ditambah yang left back melakukan inverted tadi itu, jadi ada 3 pemain di ruang antar lini, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Mali sehingga ada ruang tembak dari luar kotak penalti dan terjadilah gol ketiga. Jadi itu yang bisa dianalisa dari pertandingan Indonesia melawan Mali, khususnya buat Indonesia nih harus cari cara bagaimana Ivar Jenner itu harus ada tandemnya, nggak bisa semuanya itu mengandalkan Ivar Jenner sendiri gitu ya, karena ya dia harus mikirin gimana caranya progresi, ya harus ada pemain yang bisa membuka ruang lalu mengeksekusi juga gitu. Sepanjang pertandingan Indonesia banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap, yang itu pun kecenderungannya sebenarnya arahnya ke kualitas individu. Di kiri Doni Tripamungkas, di kanan di babak pertama sempat mati nih Rahmat Arjuna bermain underperform. Begitu diganti oleh Wigi, itu agak lumayan. Wigi tercatat 1 atau 2 kali gitu ya melakukan dribble yang sukses, dan tadi juga ada peluang dari Raka Cahyana di sisi kanan, itu pun ya dari Ivar Jenner. Jadi ya masih banyak PR bagi Indra Safri, ya bisa jadi juga sebenarnya ini hal yang bagus, kualitas lawan di atas pada saat nanti SEA Games mungkin tidak setinggi, tidak sekuat ini lawannya ya, pressingnya tidak seperti ini, permainannya juga tidak sebagus ini ya, tapi tetap aja dari sisi Indonesianya pun harus segera diperbaiki pada saat build up. Gimana nih ya, entah perbaikan itu entah bisa juga pergantian pemainnya, karena nanti kan ada beberapa pemain yang belum masuk ya, seperti Marcelino mungkin nanti bisa ikut, itu pasti secara kualitas juga akan meningkat. Tapi secara permainan tim juga memang ada beberapa hal yang perlu diimprove. Nah itu pertandingan pertama dengan Mali. Setelahnya akan ada uji coba dengan lawan yang sama. Nah nanti kita lihat apakah ada perbedaan permainan antara Indonesia di pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Nanti akan kita analisa lagi. Terima kasih.